Santri berdaya. Pernah tidak kita bertanya, kenapa dalam Islam ada banyak dosa besar, tapi hanya riba yang disebut dengan kalimat sangat mengerikan, yaitu perang dengan Allah dan Rasul-Nya, padahal bagi sebagian orang riba hanya dianggap bunga kecil, tambahan wajar, bahkan dianggap kebutuhan ekonomi modern. Namun Al-Quran menegaskan bahwa riba bukan sekadar urusan uang, tetapi urusan keadilan, kemanusiaan, dan ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Riba sering dipahami hanya sebagai tambahan dari utang. Misalnya meminjam 100 lalu harus mengembalikan 120. Terlihat sederhana, tapi sebenarnya riba adalah sistem yang membuat uang berkembang tanpa kerja nyata, tanpa resiko, dan tanpa usaha yang adil, karena keuntungan sudah ditetapkan sejak awal meski pihak peminjam sedang kesulitan. Islam membedakan jual beli dan riba, karena jual beli ada manfaat nyata, ada barang atau jasa, ada proses usaha. Sedangkan riba justru mengambil keuntungan dari kondisi terdesak orang lain. Sehingga yang lemah semakin berat bebannya, dan yang kuat semakin mudah menumpuk harta tanpa peduli penderitaan. Karena itu riba bukan hanya masalah angka, tetapi masalah moral dan sosial. Sebab ia mengubah hubungan manusia dari saling menolong menjadi saling memakan, lalu perlahan jurang kaya miskin semakin lebar. Kehidupan menjadi keras, dan rasa kasih sayang dalam masyarakat semakin hilang. Dalam surah Al-Baqarah ayat 279 Allah memberi peringatan keras. Jika kalian tidak meninggalkan riba, maka ketahuilah Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Ini menunjukkan bahwa riba bukan dosa biasa. Karena dampaknya menghancurkan kehidupan manusia secara luas, bukan hanya individu. Disebut perang karena riba bisa berubah menjadi sistem yang mengikat masyarakat dalam jerat utang, membuat orang miskin sulit bangkit, dan membuat manusia lebih takut pada tagihan daripada takut kepada Allah. Sehingga hati perlahan tunduk kepada uang bukan kepada kebenaran. Maka ketika riba terus dipertahankan dan dianggap wajar, itu bukan sekadar transaksi ekonomi, tapi bentuk pembangkangan terhadap aturan Allah. Sebab Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan siapa yang tetap memilih riba berarti sedang berjalan di jalur yang berlawanan dengan keadilan yang Allah tetapkan. Riba sering terlihat normal karena dibungkus istilah modern seperti bunga, cicilan, denda, atau biaya layanan, padahal hakikatnya tetap sama, yaitu mengambil tambahan dari utang yang memberatkan pihak yang sedang membutuhkan. Sehingga kezaliman itu tidak terasa, tapi dampaknya sangat dalam. Orang yang berutang biasanya bukan karena ingin kaya, tetapi karena terpaksa, karena kebutuhan hidup, biaya sekolah, biaya rumah sakit, atau keadaan darurat lainnya, lalu ketika utangnya berbunga, beban hidupnya semakin berat, dan ia harus membayar lebih dari kemampuan yang sebenarnya. Disinilah letak bahaya riba, karena ia menciptakan penderitaan yang bertahap. Hari ini seseorang hanya telat membayar, besok bunganya bertambah, bulan depan denda menumpuk. Akhirnya hidupnya habis hanya untuk membayar utang yang tidak pernah selesai. Maka riba bukan sekadar urusan ekonomi, tapi urusan kemanusiaan. Karena ia menjadikan kesulitan orang lain sebagai peluang keuntungan. Dan inilah yang membuat Islam menutup pintu riba dengan keras agar manusia tidak jatuh ke dalam sistem yang menghancurkan kehidupan mereka sendiri. Salah satu dampak terbesar dari riba adalah hilangnya keberkahan, karena dalam Islam keberkahan bukan soal banyaknya harta, tapi soal ketenangan, kemanfaatan, dan kebaikan yang tumbuh dari rezeki itu. Dan riba adalah jalan yang membuat harta terlihat bertambah namun sebenarnya membawa kerusakan. Allah menyampaikan bahwa Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Artinya riba mungkin terlihat menguntungkan di mata manusia, tetapi di sisi Allah justru menjadi sebab hancurnya kebaikan dalam hidup. Sehingga harta yang besar bisa terasa sempit,
dan rezeki yang banyak tetap membuat hati gelisah. Banyak orang yang secara angka terlihat sukses, tetapi rumah tangganya tidak damai. Pikirannya penuh tekanan, usahanya tidak stabil. Dan hidupnya seperti dikejar ketakutan karena riba membuat manusia kehilangan rasa cukup dan kehilangan ketenangan yang seharusnya datang dari rezeki halal. Maka riba bukan hanya mengambil uang orang lain, tetapi juga mengambil ketentraman jiwa. Karena ketika harta diperoleh dengan cara yang zalim, maka efeknya akan merusak kehidupan dari dalam. Riba juga disebut perang dengan Allah karena ia mengubah cara berpikir manusia dari yang seharusnya bergantung pada usaha halal dan tawakal, menjadi bergantung pada sistem uang yang melahirkan uang. Hingga akhirnya manusia merasa tidak butuh nilai agama selama uang tetap bertambah. Ketika riba menjadi kebiasaan, manusia mulai memandang orang lain bukan sebagai saudara yang harus ditolong, tetapi sebagai target bisnis, sehingga yang miskin hanya dianggap peluang keuntungan. Dan yang lemah dianggap objek yang bisa ditekan dengan aturan pembayaran. Dari sinilah riba merusak akidah secara perlahan, karena hati manusia mulai tunduk kepada angka, tunduk kepada keuntungan. Dan lebih takut kehilangan uang daripada kehilangan ridha Allah. Padahal inilah inti kehancuran manusia, ketika dunia mengalahkan akhirat. Maka riba bukan sekadar dosa transaksi, tetapi dosa yang membentuk karakter keserakahan. Dan karakter inilah yang membuat manusia semakin jauh dari rahmat, semakin jauh dari keadilan, dan semakin dekat pada kehancuran sosial. Riba disebut perang dengan Allah karena riba bukan sekadar tambahan uang, tetapi sistem yang menindas, merusak keberkahan, menghancurkan keadilan, dan menjadikan manusia budak dunia. Lalu sekarang pertanyaannya, kalau Allah sudah memperingatkan sekeras itu, apakah kita masih ingin menganggap riba sebagai hal biasa yang bisa dianggap remeh? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa tekan tombol subscribe.